Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevian Rangganpari dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kuliah pengujian perangkat lunak dan jaminan kualitas, khususnya dengan judul Standar Pengujian Perangkat Lunak IEE 829 dan IEE 1012. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian atau software testing adalah eh, tahap penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan benar, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Tanpa pengujian, software bisa mengalami bug, kesalahan fungsi, dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan pengguna. Nah, untuk memastikan pengujian dilakukan secara terstruktur dan profesional, digunakanlah standar internasional, dua diantaranya adalah IE 829 dan IE 1012. Mengapa perlu standar eh, kualitas? Yang pertama adalah untuk menjamin kualitas. Yang kedua adalah konsistensi dan akurasi. Yang ketiga adalah bukti tertulis untuk audit. Untuk audit. Lalu untuk landasan teori, yang pertama kita bahas itu adalah IEE 829 atau Standard for Software Test Documentation. IEE ini adalah standar yang mengatur tentang dokumentasi pengujian perangkat lunak. Artinya semua kegiatan uji harus dicatat dan di dokumen tertentu agar bisa ditinjau, dievaluasi, dan diaudit. Di sini ada 8 dokumentasi pengujiannya ya. Yang pertama ada test plan, yang kedua ada test design, yang ini adalah test case, yang keempat ada test prosedur, yang kelima ada test log, yang keenam ada test incident report, yang ketujuh ada test item, yang terakhir ada test summary report. Contoh dari test plan mungkin ya. Test plan ini berisi strategi ruang lingkup dan jadwal pengujian.
Yang kedua mungkin test case. Test case ini menjelaskan skenario uji seperti login dengan password salah. Test log berisi hasil nyata dari setiap pengujian termasuk bug yang ditemukan. Terakhir ini test summary report ini menjadi ringkasan keseluruhan hasil uji yang dilaporkan ke manajer proyek. Jadi IEE ini secara garis besar itu adalah pedoman dokumentasi untuk menjamin setiap uji punya catatan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya kita next ke IEE 1012. IE 1012 ini berfokus pada proses verifikasi dan validasi. Sering disebut juga VNV. Verifikasi artinya apakah kita membangun sistem dengan benar, sedangkan validasi artinya apakah kita membangun sistem yang benar. Jadi di sini dia itu VNV ya, verifikasi dan validasi. Kalau verifikasi ini adalah untuk cek spesifik teknis. Kalau validasi ini adalah cek kebutuhan pengguna. Tahapan dari IE 1012 ini antara lain ada verifikasi kebutuhan. Apakah requirement itu atau lengkap dan jelas. Yang kedua ada verifikasi desain sistem apakah sesuai standar keamanan dan performa. Ada lagi verifikasi implementasi melalui unit test dan kode review. Terus validasi sistem lewat user acceptance test atau bisa disebut UAT bersama pengguna. Lalu evaluasi hasil. Oke, jadi prosesnya dari apa namanya ini nih validasi dan verifikasi dan validasi ini ada pertama kan requirement. Selanjutnya lari ke requirement, terus desain, terus implementasi, lalu ke requirement, desain, implementasi, validasi, dan terakhirnya evaluasi. Jadi IE ini jadi singkatnya ini IE 829 itu fokusnya pada yang ditulis sedangkan IE 1012 itu fokusnya pada apa yang diuji dan bagaimana caranya. Lalu untuk next selanjutnya kita bahas tentang perbandingan eh, perbandingan dari IE 829 dan IEE 1020.
Oke, perbandingannya sudah jelas ya, IE 829 itu tentang dokumentasi. Bagaimana sebuah pengerjaan itu dokumentasi, administrasi, dan diuji. Lalu untuk IE itu IE 1012 aktivitas teknis untuk memastikan hasil uji itu valid atau enggak. Jadi di sini adalah tentang verifikasi dan validasi. Oke, di sini tuh keduanya kerjanya sama-sama. Jadi kayak IEE 829-nya itu mencatat semua aktivitas, sedangkan IEE 1012-nya itu memastikan aktivitas itu efektif dan sesuai tujuan. Mungkin contoh implementasinya itu dalam proyek sistem akademik itu eh, contohnya apa ya? Misalkan sistem akademik universitas gitu ya. Di IE 829 itu eh, digunakan untuk membuat test plan dan test case seperti pengujian login mahasiswa atau perhitungan IPK. Oke. Lalu IE 1012 digunakan untuk verifikasi kode login dan validasi pengalaman mahasiswa saat menggunakan sistem. Kalau di industri perbankan digital misalnya, IE 829 itu untuk mendokumentasi pengujian transaksi dan keamanan PIN. Nah, IE 1012-nya itu untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan nasabah dan standar keamanan. Simpelnya mereka seperti tadi apa tadi universitas dan perbankan. Universitas dan perbankan ini dalam pengujiannya itu nggak bisa salah satu untuk milih 829 aja atau 1020 aja karena mereka itu perlu menerapkan kedua standar ini secara bersamaan gitu. Karena kualitas perangkat lunak meningkat, efisiensi pengujiannya naik, dan jumlah bug berkurang signifikan. Itulah tujuannya dari kedua ini. Mereka itu berkesinambungan. Lalu mungkin saya bahas sedikit tentang diagram alur hubungan ya, memudahkan pemahaman bayangan alur pengujian seperti ini misalnya. Mm. Pertama itu perencanaan, turun, terus pelaksanaan, terus verifikasi, verifikasi, lalu validasi, lalu pelaporan hasil. Oke, lihat di sini perencanaan sudah pasti di sini adalah tugasnya IEE 829. Oke, perencanaan itu I 829, pelaksanaan juga 829, verifikasi itu 1012 seperti yang kita bahas, validasi 1012, pelaporan 829. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi alur pengujian dimulai dari awal sampai akhir, dari dokumentasi, lalu diuji secara teknis, diverifikasi, divalidasi, dan ditutup dengan pelaporan hasil. Dan mereka ini semuanya berkesinambungan IEN 829 dan IEN 1012. Oke, maka dari itu kenapa di sini dijelaskan IE 829 itu dan IEE 1012 itu berkesinambungan ya karena ini.
Semua alur perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, validasi, pelaporan hasil itu ada aturannya dari 829 dan 1012. Jadi mereka itu dalam satu kesatuan. Oke. Kalau di sini mungkin biar lebih jelas saya tuliskan ya. IE eh 829. IEE 1012 itu versi eh, di sini saya tuliskan simpulannya adalah IE 829 dan IE 1012 itu adalah dua standar yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pengujian perangkat lunak. Seperti yang saya bahas sebelumnya, IE 829 menjamin dokumentasi dan transparansi, sedangkan IEE 1012 ini memastikan hasil uji benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan penerapan kedua standar ini, pengujian menjadi lebih profesional, terukur, dan dapat diaudit dengan jelas. Sebagai mahasiswa calon praktisi IT, penting bagi kita memahami bagaimana kedua standar ini digunakan agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan sesuai kebutuhan dunia industri. Oke, mungkin di sini saya bikin kesimpulan IE 829 dokumentasi pengujian, IEE 1012 verifikasi dan validasi, mereka berdua berkesinambungan, dan kalau eh, kualitas perangkat lunak yang melakukan keduanya udah dijamin, pasti perangkat lunak itu terjamin. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai makalah standar pengujian perangkat lunak terkhususnya IE 829 dan IEE 1012. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.